Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas atau mengulas ya, ini saya setelah melihat channelnya Bang Refly Harun ya, yang berjudul hari ini ya tanggal 26 Januari 2002 yang berjudul "Tanggapi Kondisi Indonesia Hari Ini, Rocky, Kita Jadi Korban Proyek Saling Menjebak." Jadi ini adalah perbincangan antara Bang Refly Harun dengan Bung Rocky Gerung ya, di mana sepertinya Bang Refly ini bertanya gitu eee, pendapat Bung Rocky tentang kondisi Indonesia hari ini, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya akan berusaha, menanggapi dari sudut pandang lain begitu ya, memberi tanggapan atau memberi pendapat dari sudut pandang lain begitu ya. Eee, jadi menurut saya memang benar bahwa pemerintah saat ini itu seolah-olah memecah belah begitu ya, warga negara Indonesia menjadi 2 kubu, 2 kelompok yang mungkin terkenal dengan istilah kadrun, ya kadrun dengan cebong, begitulah kira-kira. Kalau dulu kampret dengan cebong, kemudian, berubah menjadi kadrun dengan cebong atau buzzer, begitulah kira-kira. Saya mencoba mengambil sisi positifnya saja dari dari permasalahan ini ya, dari isu ini. Memang jika ini menurut saya ya, sebenarnya pemerintah, termasuk orang-orang yang duduk di pemerintahan sana ya, orang-orang hebat, orang-orang cerdas, termasuk para profesor, para jenderal, ya guru besar, dosen, termasuk ya ahli-ahli hukum semacam Eee, Bang RH, termasuk Yusril ya, Bapak Yusril Iza Mahendra, termasuk, eee, kalau Bung Rocky ini seorang profesor ya. Menurut saya mereka ini sebenarnya sudah paham dan, ini mungkin teman-teman sebenarnya sudah banyak yang paham ya, tetapi ini mungkin mungkin ada satu 2 yang belum paham dengan kondisi. Jadi saya akan mencoba memberikan pandangan lain atau, pendapat dari sudut pandang lain begitu. Ini maksudnya pemerintah memecah belah ini adalah dalam rangka mendorong ya, mendorong seluruh warga negara Indonesia untuk berpikir lebih kreatif, ya berpikir lebih kreatif atau ya mencari solusi-solusi alternatif. Ya karena, eee zaman yang semakin modern, ya termasuk kemajuan teknologi, ini menuntut seluruh manusia untuk berpikir lebih kreatif, berubah dari tradisi-tradisi yang sudah ada zaman dahulu begitu ya, mencari solusi-solusi baru, alternatif-alternatif baru, cara-cara baru. Ya contohnya semacam toko online itu ya, kemudian ojek online. Nah, kemudian, beli makanan pun ya pesan secara online. Nah, itu kan sebuah solusi-solusi baru, alternatif-alternatif baru. Nah, mungkin juga ya nanti akan banyak ya solusi-solusi baru, alternatif-alternatif baru yang yang ini ide-ide kreatif ini maksudnya pemerintah itu memaksa seluruh warga negara
untuk mencari itu. Nah, kenapa caranya dengan memecah belah bangsa? Karena mereka ya, saya melihatnya bahwa orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang cerdas itu, mereka itu percaya, ini mereka memang saya akan memaksa ya, bahwa siapapun yang bisa menangkap maksud dari pemerintah, mereka akan mencari jalan atau ide alternatif. Kemudian yang tidak mampu menangkap, ya mereka akan, eee, apa namanya, hari-harinya atau waktu-waktunya akan diisi dengan hal-hal negatif ya, iri, dengki, benci terhadap pemerintah, terhadap buzzer, terhadap kadrun dan sebagainya. Ya kasarnya mereka ini memang akan ditekan menjadi golongan bawah. Ya mau tidak mau memang harus seperti itu. Dalam artian, eee, jadi kalau kalian bisa kita kita, saya itu ajalah, punya ide kreatif, punya sesuatu yang bisa yang bermanfaat gitu, harapannya kan seperti itu. Otomatis insya Allah pasti akan terlihat begitu ya, dalam artian pasti akan dihargai orang. Nah, tetapi kalau kita hanya menuntut, "Pak minta ini Pak, kenapa kok yang itu tidak adil?" Dan sebagainya, hanya menuntut-menuntut, ya pokoknya hanya menuntut. Maka kita, ya saya akan dibiarkan saja seperti itu, dibiarkan, hidup dalam kebencian, kedengkian, ya, iri, dendam, dan sebagainya, dan akan ditinggalkan. Nah, eee, dan memang ya, mau tidak mau, secara tidak langsung, ini semacam filter ya, siapa yang bisa menangkap maksud dari perpecahan ini adalah semacam kompetisi. Jadi, eee, secara tidak langsung itu sudah jangan ikut-ikutan yang sedang berperang, buzzer sama kadrun ini ya, cebong sama kadrun. Karena sebenarnya mereka itu pasukan virtual atau memang sengaja buatan pemerintah seperti itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan mereka, ya kita akan menjadi orang-orang yang seperti saya bilang tadi, ya orang-orang yang akan dibiarkan. Nah, tetapi kalau kita, "Ah, sudahlah kenapa ikut-ikutan ini, kita berkreasi saja mencari solusi-solusi." Nah, itu yang akan dihargai oleh pemerintah, termasuk dihargai oleh orang-orang hebat di Indonesia ini ya, seperti para, dosen, guru besar, termasuk insya Allah Bung Rocky pun sebenarnya mengerti. Jadi hanya hanya membiarkan, "Kamu bisa menangkap maksud dari ini apa tidak?" Begitulah kira-kira. Termasuk mungkin walaupun ya, seolah-olah ada ketidakadilan, seolah-olah loh ya, saya mengatakan seolah-olah, karena terkadang saya pun meragukan itu, termasuk tingkah laku para DPR yang arogan, atau mungkin tingkah laku para menteri yang mungkin arogan atau seolah-olah kurang informasi, ya, seolah-olah tidak tahu kondisi. Saya melihat itu kadang seringkali saya melihat ini hanya, sandiwara, semacam, eee, pertunjuk reality show gitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu tahu, pura-pura bodoh begitulah. Jadi sebenarnya mereka bodohnya itu pura-pura, ya, termasuk arogannya itu pura-pura, arogansinya. Nah, termasuk kasus Habib Rizik, termasuk kasus ya, semacam itulah. Terkadang saya berpikir sebenarnya ini hanya kepura-puraan. Sebenarnya mereka itu ya, ya sudah tahu, sudah bersama begitu. Jadi mereka akan membiarkan mereka yang siapa seluruh warga negara ini yang tidak bisa menangkap maksud dari perpecahan ini ya, yaitu maksudnya itu adalah jangan ikut-ikutan berpecah, tetapi ya sudah, marilah kita berpikir kreatif ya, dalam rangka mencari nafkah, juga dalam rangka,
menjadi warga negara yang baik. Kita menyumbang ide, menyumbang karya, ya termasuk nanti hasilnya kan jika kita punya karya bisa dihargai orang, laku, bisa membayar pajak. Membayar pajak dengan kalau kita menjadi pengusaha atau apalah yang, startup misalkan ya, atau mungkin ya pokoknya orang-orang yang punya ide kreatif. Nah, harapannya akan menjadi orang sukses ya, pasti kemungkinan harapannya, pasti dihargai orang, begitu kan, dan akan menghasilkan uang yang banyak itu untuk, pajak ya, termasuk, dari ide-ide itu bisa menjadi contoh masyarakat yang lain, begitu ya. Nah, intinya itu jangan ikut-ikutan ini, karena ini hanya jebakan, ya. Tetapi kalau mungkin, kita terjebak ikut-ikutan dalam konflik ini ya, dalam konflik ce ngadrun sama cebong itu, berarti pemerintah, termasuk orang-orang yang mengerti itu ya, menganggap bahwa kita itu masih kekanak-kanakan, ya. Jadi, ya sudah dibiarkan begitu saja. Jadi ya secara tidak langsung ubahlah dirimu sendiri, begitulah. Insya Allah para kiai, para ustadz semuanya sudah mengerti ya. Kalau saya mungkin baru sekarang ini ngerti, setelah mencoba mencari, jawaban alternatif dari menanggapi apa namanya, diskusi antara Bang Refly Harun dengan Bung Roky Gerung, begitulah kira. Ya jujur aja sih sebenarnya saya menanggapi ini juga kurang pantas begitu ya, dalam artian, Bang Refly Harun itu ya jelas ya dia itu adalah seorang, apa namanya, pakar hukum dan prestasinya juga gemilang, cemerlang ya, banyak prestasi-prestasi di belakang sebelumnya itu ya. Termasuk kalau Bung Roky dia adalah seorang profesor, ya jelas orang hebat dan dia masih aktif mengajar insya Allah ya, dan prestasinya pun banyak, banyak sekali. Pemikirannya, sangat hebatlah. Dan saya ini hanya ya bagaimana dalam rangka jujur saja bisa dibilang mendompleng ketenaran mereka ya ya mungkin begitulah. Ini dalam rangka mengisi konten, saya mencoba, memberi atau mungkin bukan memberi ya, ya menceritakan pemahaman saya dengan cara sudut pandang lain. Kalau saya memberi seolah-olah teman-teman ini tidak punya sudut pandang, mungkin teman-teman sudut pandangnya justru lebih banyak ya, lebih kaya wawasan begitu dibanding saya. Jadi ya ini ya, karena saya juga percaya kebetulan kan saya suka matematika. Saya percaya bahwa sesuatu hal ya, sesuatu perkara, suatu isu atau suatu masalah itu bisa dilihat ya dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak selamanya sesuatu itu hitam atau putih. Tergantung bagaimana kita menyikapi ya, merespon hal-hal tersebut. Nah, kemudian di samping cara kita melihat pun juga cara kita merespon ya atau menanggapi. Bagaimana cara kita menanggapi hal-hal tersebut. Itu juga, eee, banyak cara begitu ya. Ini ada masalah begini, ada orang menanggapinya cara begini cara begini cara begini gitu ya. Jadi, ini saya juga berusaha, dalam rangka ya membuat konten mau diisi apa lagi, saya setelah melihat itu kemudian saya, ya sudah saya video, eee, Bang RH dengan Bung Roky saja yang saya tanggapi dengan sudut pandang lain. Walaupun mungkin sudut pandang saya dangkal ya, mengatakan bahwa semuanya ini adalah settingan dan jangan terjebak di ya ini pandangan saya ya, semua ini adalah settingan dan orang-orang yang di atas itu sudah mengerti dan jangan terjebak dalam, pengelompokan 2 kelompok ini ya, cebong dan kadrun, ya. Tetapi bangkitlah mencari solusi-solusi ya,
men asah ide-ide kreatif ya. Yang bekerja ya teruskan bekerja sambil mencari ide-ide kreatif, solusi-solusi baru. Yang sekolah teruskan sekolah dan ya terus asah pikiran, itulah kira-kira. Eee, ya seperti yang bilang tadi kalau di cerita matematika itu ya, satu satu persoalan ya atau satu soal itu bisa diselesaikan dengan beberapa rumus yang berbeda-beda. Begitulah kira-kira. Ini dangkal saya ya. Nah, harapannya pemerintah itu karena kemajuan zaman, carilah rumus-rumus baru yang lebih tepat dengan kondisi sekarang. Begitulah kira-kira. Jadi carilah rumus-rumus baru, cara-cara baru. Jangan terpaku dengan cara-cara lama atau hanya meminta, "Ini tolong dibantu menyelesaikan." Nah, jangan jangan hanya meminta itu, tapi kalau bisa sumbanglah ide-ide, sumbanglah gagasan-gagasan, saran-saran, atau minimal jika tidak menyumbang ya gunakan saran ide-ide itu ya, kemudian nanti otomatis yang lain akan menjadikan kita ya, ya menjadikan Anda, menjadikan teman-teman semua itu sebagai teladan. Wah, ternyata dengan cara seperti ini lebih bagus. Lah, seperti itulah kira-kira. Ya, kita memang dituntut, kemudian dituntut untuk berpikir gitu. Nah, kemudian jika teman-teman tidak punya ide atau saran gagasan yang mungkin mungkin belum ada begitulah. Ya, mungkin yang paling baik ya, ya sudah menerima saja keadaan. Mau harga minyak naik, mau ini naik harga, apa namanya, cabe naik turun, harga apa, LPG atau apa naik turun, dan bahkan mungkin kosong, ya mau gimana lagi, karena sekali lagi semuanya itu adalah permainan orang-orang atas dalam rangka menekan kita ya. Jadi masyarakat itu ditekan, dipaksa untuk lebih kreatif. Jadi begitu ada masalah seperti tadi ya, ada masalah pergolakan harga, mungkin juga nanti BBM bergolak dan sebagainya, itu harapannya itu pemerintah agar masyarakat begitu ada pergolakan gitu ditanggapi dengan santai karena mereka tidak tergantung lagi dengan itu semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Mau ini harganya selangit, orang-orang, "Saya beli." Begitulah kira-kira. Atau mungkin, "Hari ini harganya selangit, oh saya punya alternatif banyak." Nah, kira-kira itu harapan pemerintah agar seluruh masyarakat nanti seperti itu. Hebat-hebat semua. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini maksudnya, ya sekali lagi nih sudut pandang saya. Mungkin ya teman-teman ya silahkan mungkin nanti punya sudut pandang lain, ya alhamdulillah. Dan bagaimana ya, sekian saja dulu. Oke, ini semuanya kan dalam rangka membuat konten ya, mau diisi apa lagi, saya juga bingung. Jadi ya isinya dengan menanggapi ini, eee, kemudian saya coba mengisi dengan sudut pandang lain ya, walaupun mungkin sudut pandang saya terlalu sempit, tidak apa-apalah. Kalau saya sendiri ya, daripada menggunakan cara perpecahan seperti yang sekarang ini, kalau saya pribadi, yang jelas ingin cara yang digunakan adalah forum komunikasi nasional ya, pernah dengar kan? Ini bukan perpecahan, tetapi kita diskusi bareng-bareng dan memang, harus berani mungkin awalnya diskusinya santai ya, tetapi memang saya saya juga, berpikiran ke sana bahwa nanti begitu semakin jauh kita akan jujur, dalam artian begitu kita terlalu banyak bertanya tanpa solusi, bahkan kita terlalu banyak menuntut, maka akan dikatakan dengan tegas. Mungkin nanti ada yang berani mengatakan dengan tegas, "Jadi orang jangan terlalu menuntut." Ya, kalau menuntut, kalau tidak bisa apa-apa, terimalah dengan lapang dada menjadi orang kecil, kurang lebih seperti itu.
kasar sekali ya, ya mohon maaf. Sebenarnya saya juga bukan bukan siapa-siapa ya, gitu. Kalau mau ke rumah saya lihat saja sendiri, tidak ada apa-apanya. Ya, seperti itulah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya juga bingung ya, mau mengisi konten dengan apa, dan sebenarnya sepertinya saya akan mencoba cara lain lah, entahlah seperti apa. Jadi ini mau subscribe dan sebarkan, ya kalau emang itu sesuatu yang berguna menurut teman-teman, konten ini berarti gitu ya, ada artinya ya, ya tolong di-subscribe dan disebarkan. Tetapi jika ini hanya remeh-temeh ya, ya mohon maaf, tetapi terima kasih sudah menyaksikan ya, termasuk terima kasih waktunya, oke? Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.